Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Di dunia yang hiruk-pikuk ini, masih ada ruang yang selalu kita isi dengan bersaat teduh. Kebimbangan dan rasa gentar yang kita alami, kita bawa ke hadirat-Nya karena percaya Dia bersedia mendengar. Di hadapan Allah lah kita naikkan doa, dan di hadapan-Nya lah jiwa kita aman dan tentram. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah bagi umat yang berada di gedung gereja
maupun melalui kanal YouTube GKI Taman Aries. Minggu ini adalah Minggu Paskah ke-7. Tema ibadah kita hari ini adalah doa karantina bagi jiwa. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Norman Sasono dari GKI Halimun. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Doa menjelang Pentakosta. Setelah kemarin Jumat dan Sabtu kita belajar mengenai spiritualitas bangun pagi dan spiritualitas mandi, maka besok Senin 22 Mei 2023 kita akan memasuki seri yang ketiga, spiritualitas kerja yang akan dilaksanakan melalui Zoom. Dan Selasa 23 Mei 2023, spiritualitas makan dilaksanakan melalui Zoom. Dan Rabu 24 Mei 2023, spiritualitas rehat melalui Zoom. Dan Kamis 25 Mei 2023 masih melalui Zoom seri yang ke-6, yakni spiritualitas berolahraga. Dan akan dilanjutkan pada hari Jumat 26 Mei 2023, yakni spiritualitas berkomunitas hanya onsite di gereja. Dan Sabtu 27 Mei 2023 kita memasuki seri yang terakhir, yakni spiritualitas tidur malam hanya onsite di gereja. Info selengkapnya dapat dilihat di flyer yang tertera di Warta Jemaat maupun yang sudah dan akan dibagikan melalui WhatsApp grup GKI Taman Aries. Hari Pentakosta segera tiba. Saatnya kita menyerahkan persembahan syukur tahunan yang sudah kita siapkan sepanjang tahun sebagai wujud syukur atas penyertaan Roh Kudus setiap hari. Persembahan syukur tahunan akan kita serahkan di Hari Raya Pentakosta, Minggu 28 Mei 2023, dalam setiap jam kebaktian di GKI Taman Aries. Bagi saudara yang akan menyerahkan secara tunai, saudara dapat mengambil amplop berwarna merah di meja penyambutan jemaat dan diserahkan bersama saat liturgi persembahan di Hari Raya Pentakosta. Mari, Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat, 26 Mei 2023, pada pukul 10 pagi dengan tema Mukjizat di Goa Singa. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Dalam rangka merefleksikan pelayanan yang telah dilakukan bersama sebagai gereja selama periode 2022-2023, maka GKI Taman Aries mengundang seluruh jemaat untuk menghadiri persidangan majelis jemaat diperluas pada tanggal Minggu 21 Mei 2023 setelah kebaktian kedua berakhir. Materi persidangan sudah dibagikan melalui WA grup GKI Taman Aries. Mari kita berpartisipasi dengan sukacita. Halo, Halo, Dok. Kapan pulang? Udah seminggu nih kamu di Jambi. sabar ya. Pekerjaanku belum kelar. Ya sampai kapan? Ya paling minggu depan lah udah bisa balik ke Jakarta. Kalau nggak ada masalah. Yang bener. Iya, Beb. Kalau bisa juga aku pengen pulang lebih cepat. Tapi kan aku punya tanggung jawab nih untuk selesaikan kerjaanku dulu. Iya, ya udah deh. Kau kerjain yang bener ya, supaya minggu depan beneran bisa balik ke Jakarta. Soalnya tanggal 27 Mei itu ada persekutuan Esmut Dir di gereja. Nah, aku pengen banget kalau kita bisa datang bareng. Oh, bahasa apa tuh? Ini lagi ada kesaksian pernikahannya Om Jonathan sama Tante Iren, Dok. Temanya tuh loyalty through distance and time. Oh, kesetiaan melampaui jarak dan waktu. Kita bisa nggak ya kayak gitu?
Ya makanya, ayo kita datang sama-sama supaya hubungan kita makin dikuatin, Ardo. Setia berdua selamanya. Ya udah, aku usahain ya bisa pulang sebelum tanggal 27 Mei supaya kita bisa pergi bareng. Ya udah Beb, aku kerja lagi ya. Bos aku udah manggil. See you. Oke, ya udah see you, Dok. Yang semangat ya kerjanya. Oke, bye. Bye. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih, tidak terasa libur sekolah akan tiba. Jadi nggak sabar nih untuk mengikuti sekolah Injil liburan yang selalu nantikan setiap tahunnya. Tahun ini, SIL akan dilaksanakan secara onsite pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 pukul 9 pagi sampai dengan 2 siang di ruang serbaguna lantai 2 GKI Taman Aries dengan tema Walking with Jesus dengan pembicara Pendeta Yerusa Maria Agustini. SIL ini untuk adik-adik kelas 2 sampai dengan kelas 7. Ngapain aja sih kita di SIL ini? Kita akan memuji Tuhan, belajar firman-Nya, juga ada prakarya atau aktivitas dan games yang seru. Wah, menarik sekali bukan? Karena itu kita mengharapkan kepada adik-adik semua segera daftarkan dirimu pada guru kelas masing-masing ya. Sampai jumpa di SIL 2023 adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih. Mari melayani bersama dalam tim multimedia pada bagian kamera, video switcher, PowerPoint, audio sound. Mau tahu lebih lanjut? Hubungi kontak tertera ya. Terima kasih. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bersyukurlah dan masyurkanlah namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bersyukurlah dan masyurkanlah namanya. Bersama buana dan langit serta segala ciptaannya, mari berpadu masyurkan namanya. Masyurkanlah Dia, Sang Raja, Allah Maha Besar. Suara
Saudara, kita dasarkan ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Cinta Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu, saudara. Sehat semuanya? Puji Tuhan. Saudara, hidup manusia tidak pernah lepas dari yang namanya persoalan. Saat saudara dan saya berada di dalam pergumulan, di tengah ketidaknyamanan, di dalam kegamangan, dapatkah saudara dan saya kita tetap hidup di dalam kesatuan sebagaimana Allah adalah satu? Dan pada saat kita diperhadapkan pada ketidakpastian, apakah kita akan tetap mampu setia untuk menantikan janji-janji Tuhan? Dan di tengah kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, dapatkah kita tetap bersyukur dan berserah? Lalu apa yang dapat membuat saudara dan saya tetap kuat? Dan apa yang dapat membuat saudara dan saya, jiwa kita tetap murni di dalam penantian? Marilah kita merenungkannya. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala kebaikan-Mu untuk setiap janji yang Kau beri. Namun, acap kali kami kurang setia menantikannya. Kami kurang sabar dan mencari jalan pintas. Alih-alih menyatu denganmu, kami justru menjauh dari Engkau dan mengikut kehendak diri sendiri. Maka ampunilah kami, ya Tuhan, dan ajar kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu dan menjaga jiwa ini agar tetap murni di hadapan-Mu. Di dalam rengkuhan kasih dan pengampunan-Mu, kami berdoa. Amin. Amin. Bila ku
Saudara, bagi kita yang mengakui segala dosa dan pelanggaran, Kristus memberikan anugerah pengampunan bagi kita. Roma pasalnya yang keempat ayat 7 sampai dengan 8 menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita akan membaca dan merenungkan sabda, kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami mensyukuri atas limpah rahmat Tuhan dalam hidup kami. Maka kami ingin terus mengasihi Tuhan dan sesama. Namun di dalam kerentanan kami sebagai manusia, acap kali kami gagal untuk terus bertumbuh mengasihi Tuhan dan sesama. Oleh karena itu hari ini, dengan segala kerendahan hati kami memohon pertolongan dari Tuhan, supaya di dalam hidup yang kami jalani, kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Termasuk hari ini ketika kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu, kiranya rahmat Allah menolong, sehingga dengan segala keterbatasan yang kami miliki, di tengah banyaknya persoalan hidup yang saat ini sedang melanda, kami ditopang dan dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk tidak hanya merenungkan firman semata, namun juga mengejawantahkan firman itu di dalam hidup yang masih Tuhan izinkan untuk kami jalani. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami sedia untuk mendengar dan akan setia untuk terus-menerus melakukannya. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka,
Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Buatlah
Bacaan kedua menurut 1 Petrus 4 ayat 12 hingga 14, kemudian dilanjutkan pasal 5 ayat 6 hingga 11. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Kemudian pasal 5 ayat 6 hingga 11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 tahun 2023 ditulis demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi, dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu,
sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda, yang memelihara dalam hati dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara sekalian, kemajuan teknologi rasanya banyak menolong kehidupan kita. Betul ya, saudara? Dulu kalau kita ingin membeli makanan, kita harus keluar dari rumah. Tapi sekarang dengan aplikasi yang ada, saudara tetap bisa ada di rumah dan makanan itu yang datang ke rumah kita. Efisiensi dan efektivitas, itulah yang kemudian dihadirkan atau dihasilkan oleh teknologi. Termasuk di dalam teknologi komunikasi. Dulu ketika kita menelpon mungkin kita hanya mendengar suara semata. Namun sekarang sudah ada panggilan berikut dengan video, gambar orang yang kemudian berbicara kepada kita. Tapi persoalannya saudara, rasanya kemudian ada yang hilang di dalam kehidupan kita karena teknologi begitu canggih. Rasanya kemudian orang merasa menganggap sah, cukup ketika komunikasi bisa dilakukan secara jarak jauh. Ada banyak keluhan yang kemudian saya dengar dari anggota yang saya layani, saudara. Ketika kemudian anak cucu mereka, keluarga mereka memilih untuk tidak datang ke rumah. Hanya lewat video call. Saya tidak tahu apakah persoalan itu muncul di tempat ini, saudara. Orang memilih untuk tidak berjumpa. Kemudian mengatakan yang penting jauh di mata, dekat di hati. Saudara, komunikasi langsung dalam kehidupan komunitas rasanya tidak akan tergantikan dengan yang namanya teknologi. Walaupun ada banyak tawaran dalam teknologi yang kemudian menolong saudara dan saya, tapi rasanya perjumpaan secara fisik menjadi bagian yang tidak terelakkan. Teknologi menolong kita bagi saudara yang tidak bisa hadir dalam ruang ibadah. Hari ini bisa beribadah lewat tayangan YouTube. Tapi bukankah tetap ada rasa yang berbeda ketika kita beribadah secara fisik di dalam gedung gereja? Bahkan di dalam doa pun sekarang muncul saudara layanan ya. Permintaan dukungan doa jarak jauh. Ada banyak iklan religius yang kemudian mengiklankan, ayo silakan pokok doa apa yang ingin disampaikan dan sebagainya. Tapi rasanya kehadiran secara fisik itu tidak akan pernah terganti dalam hidup kita. Karena begitu saudara hadir dalam persekutuan fisik, hadir dalam doa-doa fisik, ada dukungan moral, ada sentuhan fisik yang akan mengalirkan arus hangatnya pertautan batin dan juga spiritual di dalam kehidupan kita. Martin Luther pernah mengatakan, menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa bernafas. Menjadi orang Kristen tanpa berdoa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa bernafas. Sehingga orang kemudian mengenal istilah doa adalah nafas orang beriman. Di dalam doa saudara dan saya kemudian berkomunikasi kepada Tuhan. Namun persoalannya di dalam hidup sehari-hari saudara kita menemukan bagaimana kemudian doa itu dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Doa digunakan untuk mewujudkan keinginan-keinginan duniawi dan beragam tuntutan kepada Tuhan. Memang di dalam doa saudara dan saya bisa meminta. Tetapi doa tidak selamanya bicara soal meminta, bicara soal tuntutan. Kalau kebanyakan nuntut artinya doa saudara dan saya ini doanya debt collector saudara. Iya kan? Kita minta sesuatu pokoknya nih dapat Tuhan. Tidak jarang kemudian ketika doa itu berisi permintaan panjang. Ketika doa itu tidak dikabulkan. Ketika Tuhan belum menghadirkan apa yang kita harapkan. Lalu orang kemudian menjadi kecewa.
Ya, doa capek-capek nggak dijawab. Doa sekian lama, Tuhan nggak kasih. Lalu kecewa. Lalu orang kemudian berhenti berdoa. Sudahlah berdoa berhenti, nggak ada gunanya. Kenapa kalimat ini bisa muncul? Karena doa dimaknai sebagai serentetan peristiwa untuk meminta, dan meminta. Ketika apa yang diminta itu tidak hadir, maka dirasa sebuah hal yang sia-sia. Dengan kata lain, doa kemudian dimanipulatif. Orang berdoa bukan karena mengasihi Tuhan, bukan karena mengasihi sesama, bukan supaya Allah dipermuliakan, tetapi orang berdoa supaya harapannya dipenuhi. Maka ini menjadi sebuah persoalan. Tidak salah saudara dan saya berdoa, meminta. Tetapi kemudian menjadi salah ketika kita kecewa. Ketika apa yang kita minta tidak Tuhan kasih. Kadangkala apa yang kita doakan kan tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul ya saudara? Enggak selamanya begitu kan? Di gereja kami saudara ada persekutuan doa ya, sama seperti yang dilakukan di GKI Taman Aries. Ada anggota jemaat yang berdoa sekian tahun saudara, berdoa minta anak, berdoa minta buah hati di dalam pernikahan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum dijawab. Saudara. Tekun berdoa. Tahun ke-6 dijawab saudara. Terus doanya gak berhenti anaknya ya, dapat 4 saudara. Langsung itu dirapel oleh Tuhan. Tapi kan kadang dalam hidup begitu ya saudara, kita kecewa. Kita minta sesuatu tapi Tuhan gak kasih. Suatu hari saya akan memimpin retreat saudara, saya naik motor, saya berdoa, Tuhan tolong saya, pimpin saya sampai ke tempat tujuan dengan selamat sehingga saya bisa memimpin retreat. Saya naik motor saudara, lalu di Tugu Tani saya kecelakaan. Jatuh gara-gara ada orang yang potong jalan. Saya jatuh, saya masih bisa berdiri. Saya lanjutkan perjalanan. Sampai di stasiun Gambir saya amnesia saudara. Saya tidak mengingat lagi. Saya mau kemana. Saya amnesia. Tepat 10 November. Di mana saya berdoa, Tuhan tolong saya supaya sampai ke tempat tujuan untuk memimpin retreat. Di tanggal itu juga kemudian saya amnesia. 3 bulan saudara saya berjuang untuk pulih, mengingat. Untungnya saudara ketika saya amnesia itu saya masih ingat istri saya saudara. Bayangkan ketika kemudian istri saya datang begitu kan, saya panggil nama orang lain gitu ya. Wah kamu siapa gitu kan. Saya istrimu, masa saya udah menikah misal gitu kan. Kalau di sinetron kan begitu ya saudara. Begitu jatuh lalu, oh saya di mana gitu ya. Kamu siapa gitu. Saya enggak, saya masih ingat istri saya. Saya masih ingat anak saya. Tapi saya hanya mengingat nama mereka. Mereka adalah anak saya, mereka adalah istri saya. Tapi selepas itu lupa semua, tidak ada yang saya ingat. Saya ingat saya melayani di GKI Halimun. Tapi saya tidak ingat apa yang sudah saya kerjakan bersama dengan gereja. Saya berjuang untuk pulih, saya berdoa Tuhan tolong dong supaya cepat pulih. Tapi kan jawabannya gak cepat saudara, 3 bulan saya benar-benar baru kemudian bisa mengingat segala sesuatunya. Tapi itulah yang kemudian kita sebut dengan doa. Kita menyadari bahwa yang terjadi bukan sesuatu yang kadang kita inginkan. Injil Yohanes yang kita baca hari ini, Yesus berdoa bagi para murid. Sekalipun ia adalah anak Allah, tetapi Yesus tetap berdoa sebagai sarana berkomunikasi dengan Bapanya. Yesus mengatakan, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Doa sejatinya adalah sarana komunikasi. Doa bukan emergency exit yang saudara dan saya ambil ketika kita kepepet. Bukan, doa adalah komunikasi. Doa bukan soal tentang diri kita yang memohon kepada Tuhan. Tetapi doa juga adalah tentang Tuhan yang berbicara kepada saudara dan saya. Lewat doa, saudara dan saya terhubung dengan firman yang hidup. Memang saudara, doa tidak selalu mengubah keadaan kita. Tetapi
doa dapat menjadi jalan bagi Tuhan untuk mengubah pribadi kita. Abraham Heschel, seorang ahli kitab suci Yahudi, pernah mengatakan, doa memperjelas harapan dan niat kita. Ia membantu kita menemukan harapan sejati kita, kepedihan yang kita abaikan, dan kerinduan yang kita lupakan. Jadi doa menolong Tuhan untuk kita mengubah diri kita lewat segala peristiwa di dalam penantian kita lewat doa. Apa yang ditunjukkan para murid dalam bacaan Kisah Rasul tadi, saudara, ketika para murid selesai Yesus naik, mereka kembali ke kota, mereka berkumpul di ruangan atas. Dulu di ruangan itu mereka berkumpul penuh dengan ketakutan. Takut orang-orang Yahudi menghampiri mereka. Mereka di tempat itu mereka melarikan diri dan sembunyi. Tapi di tempat yang sama kemudian mereka berkumpul memilih untuk mengkarantina diri. Untuk memulai babak baru. Menunggu pencurahan Roh Kudus. Maka mereka semua bertekun berdoa bersama. Tempat yang mereka pilih, ruang atas itu sengaja mereka gunakan tempat karantina. Menjernihkan niat mereka, mengkarantina jiwa mereka sebelum mereka meneruskan misi Allah di dunia. Dan rasanya ini, saudara, yang kemudian kita ikuti dalam kebaktian Pekan Doa. Terminologi karantina itu kan muncul dari bahasa Latin ya, quaranta, yang artinya 40. Ini lahir dari istilah ketika waktu itu di Venesia, saudara, penguasa Venesia itu menolak masuk kapal-kapal yang berasal dari luar. Ditolak masuk ke Venesia supaya apa? Supaya mereka tidak menularkan virus. Maka ditolak, diminta untuk mengisolasi, mengkarantina selama 40 hari. Setelah 40 hari barulah mereka boleh bersandar. Dan dari situlah kemudian muncul kalimat karantina. Murid-murid Yesus mengkarantina diri, mereka menarik diri lalu bertekun berdoa. Di dalam doa mereka menantikan curahan Roh Kudus untuk mereka mampu berkarya. Maka ini yang kemudian menjadi dasar bagi gereja melaksanakan novena Pentakosta. Nove itu 9 hari doa pra Pentakosta. Saudara dan saya, kita manusia yang terbatas. Namun keterbatasan kita bukanlah alasan untuk membuat saudara dan saya tidak berdaya di dalam hidup. Keterbatasan kita bukan alasan bagi saudara dan saya untuk putus asa, lalu hidup di dalam ketidakpedulian terhadap sesama. Di dalam keterbatasan kita, Tuhan Sang Sumber Hidup mengajak kita bahwa Ia yang menciptakan kita adalah sosok yang tidak terbatas. Maka Ia bisa melakukan banyak hal yang tidak terbatas. Maka doa kita mengungkapkan kepercayaan itu. Acap kali manusia menjadi orang-orang yang tidak sabar. Doa ingin segera dikabulkan. Padahal doa adalah proses saudara dan saya untuk menghayati bahwa karya Tuhan jauh lebih indah dari apa yang kita harapkan. Walaupun kadang ketika kita memaknai secara berbeda, kadang kita menjadi kecewa. Sebagian besar sudah menikah ya saudara, betul ya? Biasanya pertanyaan yang disampaikan kepada orang yang sudah menikah apa saudara? Kapan punya anak? Saya menikah itu tanggal 13 saudara, 13 Oktober ya, 13/10/2012. Kenapa pilih tanggal 13? Karena gak ada yang mau saudara, gedungnya murah. 12 katanya Desember 12 itu kiamat. Jadi sebelum kiamat saya udah nikah dulu gitu ya. Ketika saya menikah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang tua saya adalah kapan punya anak? Kapan punya anak? Itu satu kalimat yang menurut saya sangat menjengkelkan saudara. Percakapan yang baik-baik saja via telepon dan sebagainya bisa berujung berantem gara-gara kalimat itu. Sudah isi belum gitu ya? Udah isi pulsa gitu kan. 2012 ya saya menikah. Lalu 2014 istri saya hamil. Di usia kandungan 3 bulan saudara, istri saya keguguran. Itu satu peristiwa yang menurut saya, aduh Tuhan, kami berdoa sekian lama.
minta supaya Tuhan karuniakan keturunan. Giliran sudah dapat Tuhan 3 bulan, itu adalah proses ketika saya bersiap untuk memantapkan diri masuk ke dalam jabatan penatua di gereja. Istri saya keguguran. Itu titik terendah dalam hidup saya, saudara. Kemudian saya bergumul bersama dengan istri saya. Tuhan kok gini ya? Kita sudah melakukan yang terbaik. Kok kita minta Tuhan gak kasih ya? Di titik itu sempat berpikir, saudara, udahlah saya gak usah lanjut deh. Gak usah lanjut jadi penatua, gak usah lanjut masuk ke pendetaan, udahlah. Begini amat. Kadang sisi manusiawi kita mengungkapkan itu, saudara, mengungkapkan kekecewaan. Bahkan istri saya sempat tidak mau ke gereja. Karena setiap kali ketemu orang selalu ditanya, kok bisa gitu ya. Ya kalau tahu mah gak mau begitu kan saudara. Ada banyak faktor yang kemudian, aduh Tuhan kecewa, Tuhan saya ingin ini tapi Tuhan kasih itu. Itu adalah titik terendah ketika jawaban doa yang diharapkan tidak terwujud. Dan di dalam pergumulan batin itulah kemudian kami, saya dan istri meyakini bahwa Tuhan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. 2016 baru kemudian istri saya melahirkan. Ketika anak pertama lahir, saudara-saudara, lalu kami membesarkannya, di titik itu kemudian saya dan istri bilang, waduh untung dikasih waktu ya prepare gitu ya. Karena kemudian kami sadar ketika 2014 itu anak itu lahir, mungkin sebagai orang tua kami gak siap. Gitu. Waduh punya anak bandel amat begitu kan. Anak saya kalau di gereja GKI Halimun, saudara, itu kalau anak sekolah minggu selalu ikut ke altar, pendeta lalu berkhotbah, bercerita sebelum mereka masuk ke ruang komisi anak. Anak saya itu sering resek dalam tanda kutip, saudara. Kalau pengkhotbah luar yang datang gitu ya, khotbah tanya begitu, siapa yang mau jawab? Anak saya yang kecil angkat tangan. Ketika dikasih mic begitu ya, anak saya diem aja, saudara. Lalu kakaknya bilang, udahlah gak usah ngomong, kamu tuh gak ngerti apa-apa. Gitu. Orang pada ketawa, pendetanya, ini anak siapa? Ini anak pendetanya. Saya kemudian menyadari, oh iya ya Tuhan, ternyata Tuhan gak kasih sesuai harapan waktu itu karena Tuhan punya rencana. Bagaimana kami harus bersiap ini dan itu. Maka hari ini saya mengajak saudara dan saya, ketika jawaban doa kita belum dihadirkan oleh Tuhan, sarana bagi saudara dan saya untuk mengkarantina jiwa kita. Untuk melihat bahwa Tuhan punya satu rencana yang indah yang saat ini belum dihadirkan bagi saudara dan saya. Doa itu bukan untuk mengingatkan Allah tentang masalah yang sedang kita hadapi, bukan. Tapi doa adalah sarana untuk mengingatkan kita siapa itu Allah. Maka rasanya itu yang harus kita hidupi. Doa adalah sebuah tindakan pemurnian, sebuah karantina bagi jiwa. Maka doa menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk terus menjalani kehidupan yang penuh tantangan sebagai murid Kristus. Memang acap kali ada banyak para pengkhotbah yang mengatakan, ayo ikut Yesus. Kalau ikut Yesus persoalanmu hilang. Kalau ikut Yesus masalahmu hilang. Ini kan menjadi sebuah persoalan, saudara. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu di Alkitab. Yang mengatakan kalau kamu ikut saya maka masalahmu hilang itu bukan Yesus, bukan pendeta yang baik, saudara. Itu agen pegadaian, saudara. Di pegadaian kan ada tulisan yang besar ya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Yesus gak gitu, saudara. Ikut Yesus mungkin masalah saudara dan semakin bertambah. Tetapi justru di tengah tantangan hidup itu kita mendapatkan kekuatan. Ketika saudara dan saya punya waktu untuk khawatir terhadap hidup kita, maka harusnya kita punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan tentang persoalan hidup kita. Sehingga percayalah saudara, pada saatnya air mata saudara dan saya akan tertumpah. Bukan karena kita punya masalah, tetapi karena Tuhan menjawab doa-doa kita. Maka bersabarlah dalam waktu Tuhan. Ia memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Allah menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan syafaat kita. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami bersekutu. Baik kami yang hadir di gedung gereja maupun kami karena keterbatasan hanya mampu beribadah lewat tayangan YouTube. Kami mensyukuri persekutuan kami dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Hari ini kami ingin berdoa, memohon kekuatan daripada-Mu, sehingga kami mampu untuk teguh ketika kami harus menanti jawaban-jawaban doa atas apa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Berikan kami kesabaran menanti waktu Tuhan terjadi atas hidup kami. Berikan kami hikmat kebijaksanaan ketika apa yang kami harapkan tidak terjadi. Ketika yang terjadi justru sesuatu yang tidak kami kehendaki. Berikan kami hikmat untuk melihat bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan ini. Hari ini sebagai sebuah persekutuan, kami berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk aneka kegiatan yang dilakukan gereja-Mu di tempat ini. Biarlah setiap kegiatan yang dilakukan menjadi sarana bagi kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan sesama. Mengenal Tuhan lebih dekat, mengenal sesama lebih akrab. Hari ini kami berdoa untuk rencana persidangan majelis jemaat diperluas. Terima kasih untuk 1 tahun karya layan yang Tuhan hadirkan bersama dengan gereja-Mu di tempat ini. Dan hari ini gereja-Mu, dalam hal ini majelis jemaat akan merefleksikan rangkaian 1 tahun perjalanan mereka bersama dengan Tuhan di hadapan umat. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persidangan majelis jemaat diperluas dapat berjalan dengan baik. Menjadi sarana komunikasi antara majelis jemaat dengan umat dan juga simpatisan. Kami juga membawa di dalam doa Tuhan persidangan majelis jemaat yang hari ini juga akan dilakukan pukul 13. Tuhan menolong, Tuhan memberkati sehingga lewat persidangan yang dilakukan keputusan-keputusan yang baik, yang bijak dapat ditelurkan untuk menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Hari ini kami berdoa untuk persembahan syukur tahunan yang akan kami bawa pada minggu depan. Kami mensyukuri rahmat Tuhan dalam hidup dan pekerjaan yang kami miliki. Maka kami akan mempersembahkan syukur, kiranya kami mampu mempersiapkan dengan baik, menjadi pemberian yang harum bagi Tuhan. Kami membawa di dalam doa Tuhan untuk setiap komisi yang ada di tempat ini. Setiap komisi yang berkarya. Tuhan menyertai dan memberkati mereka sehingga setiap karya layan yang dihasilkan rekan-rekan kami di komisi menolong anggotanya untuk terus menumbuhkan spiritualitas di dalam kehidupan. Kami berdoa untuk kebaktian Pekan Doa Prapentakosta, baik yang dilakukan di gereja maupun secara online. Tuhan menolong dan memberkati sehingga kebaktian ini menjadi sarana bagi kami umat-Mu untuk melatih spiritualitas kami lewat beragam hal yang kami lakukan sesehari. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana renovasi Poliklinik Pratama Karya Kasih. Tuhan berkati sehingga proses renovasi dapat berjalan dengan lancar. Dan poliklinik yang nantinya dibangun akan menjadi berkat bukan hanya bagi umat tapi bagi orang-orang di sekeliling. Kami membawa di dalam doa para pendeta, penatua, umat, simpatisan, aktivis, semua orang yang terhisap di dalam persekutuan gereja-Mu di tempat ini. Mampukan kami untuk bersatu, bersehati, melayani Tuhan lewat pelayanan kami terhadap sesama. Dan kami juga bawa di dalam doa saudara kami yang mengalami pergumulan, mereka yang saat ini ada dalam sakit penyakit,
mereka yang mengalami duka cita, mereka yang merindukan pekerjaan, mereka yang merindukan pasangan hidup, mereka yang merindukan buah hati, dan mereka yang sedang bergumul di dalam relasi, di dalam ikatan rumah tangga mereka, di tengah pekerjaan mereka, bahkan di dalam persekutuan mereka di gereja dan di masyarakat. Tuhan merahmati mereka, Tuhan menyertai mereka, memberi jalan terang atas setiap doa-doa yang dipanjatkan. Dan hari ini berikan kami kekuatan sehingga kami tidak terkejut sekiranya ada hal-hal baru yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami hari ini. Dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi di dalam setiap bagian kehidupan kami. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai respon atas segala berkat Tuhan, mari kita membawa persembahan dengan didasari dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadapi Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kotak yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari berdoa. Ya Allah, bersyukur atas segala berkat-Mu untuk setiap kebaikan yang Kau beri. Saat ini kami menghaturkan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, berkati dan jadikan alat untuk mewujudkan janji Tuhan melalui pelayanan bagi sesama kami. Inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Saudara, doa adalah bentuk penyerahan diri kita kepada Allah untuk pemulihan dan pemurnian jiwa kita. Allah menghendaki kita untuk tetap setia di dalam menantikan janjinya atas hidup kita. Oleh sebab itu marilah kita tetap memelihara kesatuan dengan Allah supaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan
hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin berdia menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Saudara, lanjutkan ibadah kita di tempat kita masing-masing berada dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dalam naungan berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Allah Bapa tetap menjaga pemurnian jiwamu. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus melingkupimu dalam menantikan janji-janjinya. Serta persekutuan Roh Kudus mempersatukan, memimpin dan menyertaimu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita agar kita tetap memelihara kesatuan dengan Allah dalam bentuk doa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.